ada satu kekacauan sebetulnya. Karena bahasa Indonesia itu menggabungkan dua pengertian Inggris, liberty dan freedom itu. Itu soalnya. Sebetulnya kebebasan itu tidak diancam oleh undang-undang. Kebebasan itu diancam oleh arogansi kekuasaan. Undang-undang itu cuma alat. Kalau nggak ada ITE pun undang-undang pornografi dipakai untuk membatasi kebebasan. Undang-undang tentang kehutanan bisa dipakai untuk mengancam kebebasan itu. Jadi itu poinnya tuh. Kalau pemerintahnya berakal, tidak dungu, bahkan dia tidak akan pakai undang-undang apapun. Karena dia mengerti ada beda antara kebebasan dan liberty. Nah itu yang saya mau terangkan sekarang tuh. Kebebasan dan kewajiban itu tidak korelatif pada diri orang. Nah predikat itu yang Anda nggak mengerti itu. Kalau saya punya kebebasan, saya tidak punya kewajiban untuk membatalkan kebebasan itu. Akibatnya resultantenya nol. Saya punya kebebasan, tapi saya wajib untuk tidak mengucapkan kebebasan itu. Nggak ada gunanya pengertian kebebasan itu. Nanggap nggak poin itu? Lanjutkan, nanti saya balas. Oke, artinya saya jawab. Kenapa begitu? Karena kebebasan artinya fakultas di dalam diri saya untuk memutuskan itu. Itu dalilnya tuh. Jadi kalau saya memilih untuk memutuskan menghina orang dan memilih memutuskan memuji orang, dua-duanya adalah keputusan saya. Itu artinya saya bebas memutuskan. Kalau dibilang Anda tidak boleh menghina orang, maka saya hanya diwajibkan untuk memuji orang. Artinya saya nggak punya kebebasan. That's the philosophy itu. Jadi kalau Anda nggak paham soal begituan, ngoceh panjang lebar pun akhirnya Anda terjebak pada putaran-putaran retorika aja tuh. Nah kalau saya punya kebebasan, itu namanya saya manusia, beda dengan benda gitu. Jadi speaker, Saudara Fajrul Rahman dia nggak punya kebebasan karena dia mengikatkan diri pada istana, maka dia cuma boleh menjadi juru bicara, dia nggak boleh di luar yang dia pikirkan nggak boleh, kecuali dia berhenti itu. Itu akibatnya. Kalau kebebasan itu mencari suaka pada kekuasaan, maka dia akan didikte oleh kekuasaan itu. Itu fundamental pengertiannya itu. Demikian juga kalau Anda anggota partai politik, Anda punya pikiran lain, kalau fraksinya bilang stop, ya stop itu. Nah kebebasan macam itu bukan itu yang dibicarakan di dalam forum hak asasi manusia. Jadi jangan diputar-putar dulu. Oke, saya masih lanjutin ya. Oke. Sekarang, kalau saya punya kebebasan, saya bisa memilih dengan tanggung jawab saya sendiri tuh. Jadi jangan disuruh tuh. Nanti orang bilang kalau Anda punya kebebasan Anda mesti netral. Loh Anda suruh saya netral, artinya Anda minta saya tidak bebas. Itu soalnya. Jadi cobalah ini forum semacam ini sekaligus saya kasih kuliah gitu deh. Sekarang kalau saya bikin tindakan untuk menghasilkan kebebasan saya, sekarang ya, act untuk menghasilkan kebebasan saya, yang boleh menghalangi saya itu bukan orang tapi negara tuh. Di situ masuk konsep liberty. Jadi kebebasan itu adalah kondisi internal saya sebagai manusia, as such gitu, ansih gitu. Liberty itu adalah kesepakatan di dalam komunitas. Kalau saya berhubungan dengan orang, bekerja di situ liberty yang diaktifkan oleh hukum-hukum negara. Karena tindakan saya bisa merugikan orang lain. Karena itu negara mesti batasi saya. Itu yang namanya persetujuan-persetujuan sosial. Jadi kebebasan nggak bisa dibatasi. Begitu Anda batasi kebebasan, Anda bikin orang itu jadi benda gitu. Itu logika dasar itu mesti dipegang dulu. Supaya nanti kita bikin ada kebebasan dan kebebasan tanda petik yang kita sebut liberty. Bahasa Indonesia nggak punya konsep itu. Itu kelemahan bahasa kita. Inggris punya freedom dan liberty gitu. Freedom itu adalah kondisi internal manusia tuh. Boleh dicabut gitu? Nggak bisa dicabut. Begitu Anda cabut, Anda jadi benda. Think in itself gitu, bukan think for itself gitu. Das Ding an sich. Berhenti Anda sebagai, bukan sebagai makhluk gitu. Begitu kebebasan dicabut. Jadi kalau siapa tadi yang ngomong, wah itu tidak absolut. Absolut, kebebasan itu absolut. Kalau Anda bilang tidak absolut, Anda menurunkan diri Anda jadi benda gitu, bukan jadi monyet. Monyet masih punya kebebasan. Jadi batu itu, karena menggeletak begitu aja tuh. Jadi status ontologi itu yang mesti dipahami. Kalau mau berdebat, mesti kuat konsepnya gitu. Satu tuh,
Apa lagi ya? Coba ingatin satu-satu. Sekarang udah dapat ya poin? Udah hilang? Udah, kalau udah oke, udah. Saya cuma mau ngajak, saya nggak. Biar saya jawab nih. Belum. Nanti salah lagi jawabnya, saya terangin lagi nanti itu. Dia masih. Nah, saya ingin membandingkan mana Oke, coba, pemerintah yang dungu atau Rocky yang dungu. Coba, saya dengar dulu. Saya break. Dia masih punya poin lain. Oh, ya. Nanti ada harus jawab lagi. Ayo. Oke, sekarang soal kritik pada presiden itu. Satu waktu saya bilang begini, presiden tidak paham Pancasila itu. Lalu saya dilaporkan ke polisi itu. Loh, itu keputusan saya untuk mendeskripsikan pengetahuan presiden itu. Kalau saya bilang presiden paham Pancasila, saya pasti dipuji. Padahal dua-duanya adalah deskripsi, bukan evaluasi. Karena ini soal pengetahuan, saya bilang presiden tidak punya pengetahuan tentang Pancasila. Saya tidak menghina, saya menggambarkan itu sebagai pilihan saya berdasarkan kebebasan saya untuk menganalisa, maka saya ucapkan itu. Jadi mengapa kalau saya mengucapkan yang disebut negatif dilaporkan, kalau yang positif justru dipuji gitu. Padahal dua-duanya statusnya adalah ucapan. Bisa nanggap nggak, Kapitra dan teman-teman Anda? Gini, kan itu ajaib kan? Saya susah menangkap kedua. Saya mohon Ya hak karena, bicara. karena itu jadi susah. Saya mohon hak nangkap bicara karena juga. Tidak Saya mohon hak bicara. Tidak, Sebentar. tidak dibiasakan untuk berpikir sistematis dan konseptual. Kita perlu selalu untuk mempersiapkan diri secara intelektual agar supaya bangsa ini tidak dihuni oleh buzzer, influencer yang nggak ada konsepnya. Negeri ini didirikan dengan konsep itu oleh para pemikir terbaik bangsa ini. Jadi saya hanya ingin pesankan itu. Nah, soal kebebasan tadi, poin saya sebetulnya adalah jangan anggap bahwa Presiden Jokowi sedang membangun kebebasan. Karena seringkali kalian itu membandingkan Jokowi dengan Soeharto itu. Ya jelas saja Jokowi lebih bebas suasananya daripada Harto. Itu kan bukan perbandingan yang tepat. Bandingkan dengan Habibie, bandingkan dengan SBY. Kan itu perbandingan. Masa Jokowi dibandingkan dengan Gajah Mada? Ya nggak ada gunanya. Bandingkan dengan yang terdekat gitu. Sama seperti diterangkan oleh Fajrul tadi. Indeks demokrasi justru menurun di statistik BPS sampai 2019. Angka 2020 belum keluar itu tuh. Jadi sekali lagi saya balik pada inti soal tadi. Tunggu. Iya, udah stop aja itu. Itu you baca aja kalau cuma soal teknis. Saya balik tadi pada problem undang-undang ITE ini ya. Undang-undang ini didesain untuk memantau dan mengintip transaksi keuangan. Saya minta bukan waktu transaksi untuk menjawab. pikiran, bukan kegiatan orang di kamar. Saya minta waktu yang untuk menjawab. terjadi hari ini, oke. Ya. Nah, SBY membuat undang-undang ini untuk menghasilkan transaksi yang masuk akal. Jadi menghalangi yang tidak masuk akal. Sekarang Jokowi pakai undang-undang itu untuk pabrik borgol. Kan itu bahayanya kan?